Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa via Zoom untuk melaksanakan kuliah umum dengan tema Etika dalam Pengembangan Ilmu. Salat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Profesor Dr. Siswanto Masruri MA selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Sri Sumarni MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Program Doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Istiningsi MPD, yang kita hormati Sekretaris Program Doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga, Dr. Sintasi Dewanti MPD SI, dan seluruh dosen program doktoral PGMI yang sama-sama kita cintai. Dan teristimewa kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi program doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga yang hadir via Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara kuliah umum pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara pertama, sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga oleh Profesor Dr. Sri Sumarni MPD. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa tertangkap, Prof. Sis Sugeng Rawuh? Tertangkap, jelas. Tertangkap, Bu Dekan. Yen pangapunten neng desa iki mlebu Zoom wae kok ya munyer-munyer dhisik. Prof. Sis, niki Pak nembe mantuk saking Jambi niki, Prof. Nggih, Yang ngapunten. sudah mandi, yang penting sudah mandi. Pun dandane wae karo neng Zoom iki isih dandan lah wong sing kudungan anu cepet-cepetane. Wis dietok kabar iki Prof. Sis sudah masuk iya Mas. Sing kudungan karo mlaku iki akhirnya. Nggih, mohon izin Prof. Sis, kami matur sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang selalu segar penampilannya, yang lemah lembut pangandikanipun, yang brilian dalam memberikan ide-ide kebijakan, terutama kepada kami semua, ya. Kami selalu di bawah bimbingan beliau, arahan beliau, bahkan bukan hanya kami, pimpinan universitas pun dengan sangat arifnya beliau, kami semua selalu diberikan bimbingan arahan. Kita haturkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak kita semua, Bapak Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Monggo kita beri reaksi cinta, boleh kita reaksi tepuk tangan boleh untuk guru kita, guru bangsa, guru UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Yang saya hormati Bunda Kaprodi S3 PGMI, Bunda Profesor Dr. Istiningsih MPD, juga ini gurunya para mahasiswa S3 kita yang progresif, ya,
yang dinamis, yang langkahnya seperti langkahnya Sri Kandi. Ya, pokoknya apapun tidak ada yang tidak bisa diatasi. Waduh, semua harus terus maju, semua harus terus menyingsingkan lengan baju dan mengencangkan ikat pinggang untuk kemudian memiliki target-target bagaimana S3 ini bisa lekas selesai, dan yang karirnya dosen pun juga pengembangan karir dosen juga bisa cepat naiknya gitu ya, mengikuti naiknya progresifnya Bunda Esti Ningsih. Ibu Sekprodi, Ibu Dr. Sinta Sihdewanti, MPD, kemudian mungkin ada beberapa dosen yang bergabung. Tentu yang saya banggakan para mahasiswa program doktor PGMI yang berada di seluruh wilayah tanah air ya, karena kita masih di masing-masing daerah, perkuliahan kita masih daring, dan insya Allah nanti untuk pembimbingan kita akan lakukan secara luring. Wabil khusus tadi ada hostnya atau host atau MC gitu ya, Mbak Wila Putri ya yang sudah mengawali. Baik, tentu kita panjatkan puji syukur pagi hari ini kita diberi karunia sehat, sempat, dan terutama kita pagi ini diberikan fresh ya. Kita harus menata hati, menata pikiran gitu ya. Terbuka hati kita, terbuka pikiran kita untuk mendapatkan gagasan-gagasan, ilmu, pengalaman dari Prof. Sis nanti ya. Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua. Salam sholawat semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Mohon izin Prof. Sis dan Bunda Isti, tentu kami haturkan banyak terima kasih kepada Prof. Sis. Di tengah-tengah kesibukannya, maka ini jam 8 beliau sudah ada hadir di tengah-tengah kita karena beliau betul-betul membagi waktu, karena tidak lama lagi beliau akan banyak agendanya. Dan kami haturkan banyak terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan Prof. Sis senantiasa diberikan kesehatan, berlimpah-limpah rezeki dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada program dokter PGMI, terutama Bunda Isti dan Bu Sekprodi, Bu Sinta, kami mengucapkan banyak terima kasih karena memang sudah menunaikan, menjalankan apa yang kami ketika S3 PGMI menyampaikan presentasi terhadap Renstra ke depan. Kami berikan masukan bahwa S3 itu harus mandiri. S3 harus terus melakukan sharing ilmu ya, sharing ilmu pengalaman ya, bahkan kita lakukan secara rutin. Ini juga berlaku untuk S3 PBA dan PAI. Jadi kemandirian intelektualitas ditunjukkan oleh kemandirian dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang di situ terus-menerus kita menempa ilmu ya, menempa pengalaman, sehingga akan didapatkan banyak bekal untuk penulisan karya ilmiah, penulisan disertasi, sehingga harapan kita lulus tepat waktu ya, 3 tahun bisa selesai, benar-benar bisa kita laksanakan ya, benar-benar bisa tercapai. Nah, tema pagi ini tentang plagiarisme ya, tentang plagiarisme, tentang bagaimana kita menulis karya-karya itu buah dari hasil pemikiran kita, buah dari sistematisasi konsep yang ada di kepala kita gitu ya. Maka tentu kita terus-menerus harus belajar dan membaca. Para mahasiswa terus, karena tidak bisa kita menulis tanpa kita membaca. Tidak bisa kita menulis berproduksi tanpa kita memiliki bekal untuk melakukan produksi. Produksi ilmu itu bisa kita capai bila kita punya ilmunya gitu kan. Dan itu saya kira kita berpikir secara sangat-sangat logis ya. Maka untuk bisa menghasilkan karya, maka kita harus banyak karya dulu yang kita simpan di kepala kita gitu ya. Nah ini maka banyak kalau kita tidak banyak bekalnya, kita khawatirkan kan ada jalan pintas ya. Sekarang ini
Ya memang kebijakan kita, walaupun kebijakan pemerintah memang saya pernah dikasih pertanyaan oleh mahasiswa PGMS 3. Bu Dekan, apakah kita tetap mengikuti kebijakan pemerintah tentang skopusisasi gitu kan? Nah, karena kita hidup di era sekarang ini yang kebijakan itu belum dicabut, ya maka mau tidak mau kita ikuti kebijakan itu. Ya, Pak Ibad, saya yang bertanya dulu siapa, saya lupa. Pak Ibad atau eh, di kelasnya Kak Rita itu siapa ya, Kak Rita? Lupa. Mas Sopi atau Mas Rian kemarin itu, Bu? Rian ya. Nah, kebijakan kita hidup, kita berkarya di bawah kebijakan itu ya mau tidak mau kita ikuti. Walaupun tentu saya merasakan bahwa Scopus, WOS dan seterusnya memang seolah-olah kita digiring seperti layaknya pabrik gitu ya, pabrik karya gitu. Artinya semua ada template yang rigid, kemudian kita kadang-kadang hanya berpikir teknis ya. Template-nya begini bahwa artikel harus mencakup ini, pendahuluan ini gitu kan. Dan di dalam artikel kita khususnya di pendahuluan harus ada beberapa artikel Scopus terakhir gitu ya yang membahas tentang apa yang kita yang sedang kita tulis gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang kita ini karena terlalu dituntun teknisnya, maka kadang-kadang academic writing 3 hari bisa menghasilkan karya Scopus. Academic writing seminggu bisa menghasilkan karya Scopus. Padahal kalau saya praktekkan, saya menulis disertasi 1 tahun lebih, itu melalui berbagai macam olah pikir ya, olah ilmu yang tidak sedikit, bahkan diskusi, tidak hanya membaca juga membaca disertasi, membaca teori, diskusi dengan promotor, diskusi dengan teman-teman, itu berkali-kali gitu ya. Sehingga kita memang betul-betul melalui proses ada pusing juga proses. Saya melalui proses pusing itu untuk menemukan unsur kebaruan dari disertasi itu. Namun sepertinya kalau sekarang ini karena kita agak digiring secara teknis gitu ya. Kemudian kemudahan artificial intelligence yang kemudian AI ini juga kita kadang-kadang yang penting kata kuncinya kita masukkan, nanti juga keluar di situ. Nah, sehingga kita kurang bisa meresapi, kurang bisa membaca secara detail ya, sehingga betul-betul konsep itu ada di kepala kita, bisa kita sistematisasi gitu ya. Hasil penelitian yang banyak itu kemudian juga secara singkat kita kasih coding plek gitu kan. Nah, sehingga kita kurang mendapatkan hal yang substansial, sehingga ruh dari tulisan itu, apalagi ruh dari ilmu pendidikan yang kita tulis itu kadang-kadang kehilangan makna gitu ya. Nah, ini yang kami khawatirkan, sehingga memang ya tulisan kita, Propsis ini tulisannya luar biasa. Dan beliau kalau menulis itu jintrik-jintrik, mudah kita pahami, tetapi syarat dengan konsep. Nah, itu yang kami mohonkan, Propsis, mohon bimbingan kepada mahasiswa kami, sehingga tulisan-tulisannya walaupun dituntut cepat, namun tidak kehilangan ruh. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih Propsis dan seluruhnya yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita sharing ilmu, kita akan diberikan banyak masukan, banyak ilmu dari Propsis sampai selesai, nanti berjalan lancar dan kita memperoleh banyak ilmu, banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon nanti Propsis berkenan membagi ilmunya. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang berupa kebaikan untuk kita semua. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,
atas sambutannya yang selalu mencerahkan kita semua, selalu memotivasi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan lancar dalam